Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi ini adalah video part 2-nya, di mana lanjutan dari part 1 yang kemarin yang aku bahas tentang pengalaman aku sembuh dari jerawat. Nah, sekarang aku pengen banget spill semua skincare aku. Sesuai janji aku di part sebelumnya bahwa aku akan bikin video terpisah untuk bahas tentang skincare apa aja yang aku pakai selama aku jerawatan. Jadi nggak usah lama-lama openingnya, kita langsung aja ke pembahasannya. Yuk! Oke, jadi kan seperti di part 1 aku udah ceritain semuanya dari mulai kapan aku jerawatan itu di tahun 2020 yang foto aku ya kayak gini. Tapi sebetulnya ini tuh udah tinggal bekasnya aja gitu kan. Dan aku pakai pengobatan jerawat itu kenapa kok bisa jadi tinggal bekasnya aja, itu pakai salep benzolat yang 2,5% yang warna hijau. Terus untuk menghilangkan bekasnya yang kayak begini yang membandel banget, itu aku hilangnya itu gara-gara pakai serumnya Scarlett yang warna pink. Kalian tahu kan? Lanjut di tahun 2021 akhir, tepatnya awal tahun 2022 itu aku breakout lagi. Itu aku nggak tahu sih karena apa penyebabnya, mungkin karena aku nggak pakai sunscreen kali ya. Aku bener banget emang aku nggak pakai sunscreen. Nah, aku nggak tahu sih penyebab pastinya apa, cuman di awal tahun 2022 itu aku breakout lagi. Nah, breakout lagi aku pusing dan akhirnya aku coba-coba skincare dan aku memutuskan untuk pakai basic skincare. Nah, basic skincare apa aja yang aku pakai, aku akan bahas satu-satu ya. Semoga ini suara aku masuk ya guys. Aku taruh pinknya di sini karena aku mau ngejelasin tentang skincare, oke? Dan untuk basic skincare-nya dari facial wash aku tuh pakai dari Enpure yang Noni Pro yang ini Enpure Noni Probiotic apa ini gel cleanser. Pokoknya itu gel cleanser gitu, cleanser yang menurut aku sangat-sangat bagus kalau misalkan dipakai buat kulit yang lagi berjerawat, kemerahan, atau mungkin sensitif, karena dia tuh teksturnya gel dan apa ya, dia tuh low pH, terus juga nggak bikin kering ketarik kalau misalkan pakai ini, dan busanya tuh nggak banyak gitu loh guys, jadi minim banget hasilnya kalau misalkan dipakai ke kulit, itu nggak bikin kering ketarik sama sekali dan cocok banget kalau misalkan buat kulit sensitif. Makanya aku pakai ini pada saat itu karena ya skin barrierku lagi nggak baik-baik aja, makanya aku pilih produk-produk yang memang untuk skin barrier gitu. Next, untuk pelembabnya, aku kalau pelembab tuh gonta-ganti, aku bener-bener cari yang apa ya, yang cocok banget di muka aku, yang emang bagus hasilnya dan worth it gitu ya. Oke, yang pertama aku waktu itu pakai dari The Original yang Hyaluronic Moisturizer yang ini. Aku udah habis tiga ini, dan menurut aku si The Original ini tuh bagusnya dia tuh bisa meredakan kemerahan walaupun nggak signifikan banget hasilnya ya. Dia bisa meredakan kemerahan, terus melembabkan oke, tapi nggak terlalu melembabkan banget, dan menurut aku sendiri malah di kulit aku tuh masih kurang melembabkan. Tapi ini bukan berarti menjelekan produknya ya guys ya, produknya bagus, cuman di kulit aku tuh kurang cocok aja. Gimana ya, pokoknya bagus tapi masih kurang cocok di kulit aku. Tapi aku udah habis sampai 3, jadi ya emang bagus sebetulnya, cuman kurang ngelembabin aja di kulit aku gitu. Nah, setelah pakai The Original itu kan aku ngerasa masih kurang ngelembabin ya, jadi aku cari lagi pelembab yang memang menurut aku bisa melembabin. Nah, aku beli Glow to Glow yang warna ungu ini, dan aku juga udah habis 3, sama kayak The Original tadi, aku udah habis 3. Juga bagus sebetulnya, tuh nggak ada yang jelek sih dari produk-produk tadi, dari The Original ataupun ini, itu nggak ada yang jelek, cuman minusnya di aku tuh kurang ngelembabin aja gitu loh. Emang kulitku tuh kering banget waktu itu ya, jadi aku tuh ngerasa produk-produk ini tuh masih kurang melembabkan di kulit aku. Walaupun dia ini udah ada 5 kali ceramide-nya, tapi masih kurang ngelembabin di kulit aku. Dia kalau untuk kemerahan juga oke banget, sama kayak The Original tadi, bisa meredakan cuman yang nggak signifikan gitu loh. Terus lanjut aja ya, pokoknya ini bagus, dan The Original tadi juga bagus. Oh iya, untuk kedua produk ini harganya sama-sama di under 50.000. Cuman kalau sekarang aku nggak tahu sih naik apa enggak, kalian bisa cek aja sendiri.
Nah setelah itu, setelah drama moisturizer, aku kan merasa masih kurang ya, kurang lembab. Jadi aku tambahin pakai toner. Aku waktu itu pakai tonernya ini dari AM. Kalau kalian tahu ya, AM Beauty. Ini tonernya AM yang calm and shooting toner. Jadi ini bagus buat melembabkan. Ini aku approve banget. Kalau ini memang bagus guys buat melembabkan. Apa ya, bikin kulit itu jadi kayak seger, terus juga shooting banget. Dan ini di kulit aku cocok. Terus setelah toner, aku juga pakai serum. Serumnya itu juga dari AM. Ini aku sampai habis banyak banget tuh. Ini serumnya AM yang hydration booster. Ini yang kandungannya hyaluronic acid sama niacinamide 4%. Kenapa aku pilih ini? Karena kan dia tuh ada hyaluronic acidnya, at least ya bagus buat melembabkan. Terus juga ada niacinamide 4%. Niacinamide 4% itu kan bagus ya kalau misalkan untuk menghilangkan dark spot atau bekas jerawat kehitaman. Makanya aku pilih serum ini, jadi ya bisa buat melembabkan sama bisa menghilangkan bekas jerawat itu. Setelah serum, aku pakai sunscreennya aku pakai dari Skin Aqua yang warna putih ini, yang tutupnya putih. Sebetulnya aku tuh udah nyoba udah nyoba semua varian, nggak semua sih, ada beberapa varian. Ini yang tutup pink sama tutupnya warna biru, tapi yang warna birunya aku nggak ada, kayaknya udah aku buang guys. Terus perbedaannya apa? Menurut aku yang pink ini tuh cocok banget buat kulit kita yang sensitif. Di kulit aku kan juga lumayan sensitif ya, jadi kulit aku tuh sekarang tuh kombinasi tuh sensitive skin guys. Tapi kalau dulu tuh kering banget karena emang skin barrier-nya rusak gitu kan. Untuk yang pink ini sendiri teksturnya tuh juga nggak setiki yang putih, tapi di aku overall dia cocok. Ini sampai habis satu. Terus kalau yang biru tuh cocoknya buat kulit kering karena dia tuh ada kandungan hyaluronic acid dan teksturnya tuh sedikit cair gitu loh. Dan di aku walaupun kulit aku pada saat itu kering karena kan skin barrier-nya rusak ya, tapi kalau misalkan pakai yang warna biru tuh agak tiki, agak gimana gitu. Jadi makanya aku lebih cocok pakai yang warna putih ini. Selain karena dia ada tone up-nya dan bikin kulit kita cerah, tapi dia juga nggak bikin gerah sama sekali. Jadi aku senang pakai ini sampai habis. Udah habis banyak banget tuh, beneran. Kalian coba lihat TikTok aku, di sana juga aku udah review si sunscreen ini karena dia emang bagus. Jangan lupa di follow juga. Oke, lanjut. Setelah sunscreen aku mau spill micellar waternya. Jadi aku tuh micellar waternya dari awal dulu itu pakai Garnier yang ini. Itu nggak ganti-ganti guys, nggak ganti-ganti sampai kapan ya, tahun kemarin kalau nggak salah, tahun 2024 kemarin aku baru ganti ke Pure yang ini. Aku udah habis dua buah botol, yang satu masih ada, cuma ini yang satu ini udah habis, yang satu masih ada, masih aku pakai di kamar aku. Dan untuk micellar waternya sendiri dari Garnier ini cocok banget buat kulit sensitif, makanya aku pakai ini dari dulu banget, dari aku SMP bahkan aku udah pakai micellar water itu pakai dari Garnier guys, karena dia cocok banget buat kulit yang sensitif. Nah kalau si Garnier ini juga nggak perih di mata, ini nggak bikin kering ketarik juga. Harganya sekitar 30 ribuan untuk yang 125 ml, cuman nggak tahu kalau sekarang naik. Nah kalau untuk si Pure ini aku approve banget, aku rekomendasiin banget kalian karena dia tuh gede banget kayak gini, 300 ml. Harganya tuh sekitar berapa ya, kalau misalkan kalian beli pas live atau pas diskon gitu, harganya sekitar 40 ribuan, bahkan kalian bisa dapetin harganya di bawah itu loh. Dan dia ini yang aku senengnya, dia tuh apa ya guys, nggak bau kayak alkohol gitu loh, baunya tuh biasa aja. Terus dia juga bentuknya udah pump kayak gini. Habis itu dia nggak bikin kulit itu kering ketarik, apalagi pas habis pakai dia itu malah kulit itu jadi lembab gitu loh, bener-bener nggak kering ketarik. Makanya aku seneng banget pakai ini, jadi aku beli lagi gitu. Itu tadi beberapa skincare yang emang aku pakai pada saat aku jerawatan. Dan kalau ditanya mana sih kak yang lebih cocok di kulit kakak, yang bisa ngebikin kulit kakak tuh kayak sekarang, dan ini masya Allah banget, kulit aku udah bener-bener membaik dari yang dulu kayak begitu, sekarang udah bener-bener better banget dan aku bersyukur banget. Dan aku akan spill beberapa skincare yang aku pakai sekarang ya guys, yang bisa kayak buat kulit aku tuh bener-bener sembuh
dari Skin Barrier Rusak gitu ya. Oke, untuk pelembabnya aku tuh pakai pelembabnya dari Skindific. Ini aku nggak di endorse, tapi aku bener-bener pakai ini. Ini aku udah habis 3. Sebetulnya ada satu lagi yang aku pakai, satu jari ini, tapi itu di kamar aku, jadi aku nggak bawa ke sini. Kayaknya udah banyak banget ya yang ngiklanin produk ini di mana-mana, baik itu di TikTok, di sini, konten creator yang lainnya tuh banyak banget kayaknya yang udah rekomendasiin produk ini karena emang dia sebagus itu. Dia tuh ada kandungan 5 kali ceramide-nya, ada hyaluronic acid-nya, centella asiaticanya, marin kolagennya, lengkap banget. Ini dia tuh cocok banget guys kalau misalkan buat skin barrier rusak, karena kandungannya dia gak kaleng-kaleng gitu loh. Dan emang bener-bener kulit aku tuh better ya karena pelembab ini, karena dia udah habis 3 sama satu lagi di kamar, 4 jadinya. Walaupun emang agak pricey harganya, cuman ya ada harga ada kualitas sih, emang gitu guys, emang bener itu. Nah, untuk sunscreennya sendiri sekarang aku tuh udah nggak pakai Skin Aqua lagi, tapi sekarang aku ganti ke ini Unitary yang ini yang untuk kulit kombinasi, karena kan kulit aku kombinasi tuh sensitive skin, jadi aku pakai ini. Karena si Skin Aqua tadi tuh di aku agak bikin gloss komedo guys, walaupun dia bagus emang, tapi dia agak bikin komedoan gitu, agak bikin apa ya, ya komedogenik lah. Tapi kalau yang ini enggak sama sekali, ini cocok banget tuh kulit aku yang kombinasi tuh sensitive skin, jadi makanya aku pakai ini gitu. Untuk apa lagi ya, oh untuk facial washnya aku sekarang nggak pakai NPR lagi, cuman kalau misalkan kulit aku bener-bener skin barrier-nya lagi agak kurang bagus lah, pokoknya agak meradang atau gimana kulitnya, aku pakai ini. Tapi kalau misalkan kulit aku lagi banyak beruntusan, terus ada jerawat, apalagi jerawat batu gitu-gitu ya, jerawat hormon, terus apa close komedo, aku pakainya ini Mineral Botanica yang warna pink. Ini tuh tube ketiga atau keempat aku udah abis antara 4 atau enggak 3, kayaknya 4 sih. Ini tube keempat aku guys, aku udah beli ini berkali-kali dan ini emang bagus buat apa ya, close komedo juga ini bisa ngilangin, cuman emang butuh waktu, nggak langsung gitu ya, namanya juga skincare jadi pasti butuh proses gitu. Terus apa lagi ya, kalian mau spill apa lagi? Kalau untuk obat total, aku obat totalnya tuh pakai yaitu tadi salep benzolat yang 2,5%, terus pakai itu obat totalnya Viva yang warna biru, sama pakai obat totalnya dari apa ya, sulfur, pokoknya yang ada kandungannya sulfur. Nama produknya aku lupa, cuman kayaknya nanti aku bakal kasih fotonya ya di sini. Oke guys, jadi itu tadi semua skincare aku yang pernah aku pakai sampai skincare aku yang sekarang aku pakai, yang bisa nyembuhin kulit aku, yang bener-bener bikin kulit aku tuh jadi better banget, mendingan banget daripada kulit aku yang sebelumnya. Dan semoga video ini bisa membantu kalian dan bisa kalian jadiin referensi, dan aku minta bantuannya ke kalian semua supaya aku rajin dan konsisten upload kontennya dengan cara jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terus jangan lupa juga follow sosial media aku, Instagram dan juga TikTok aku, supaya aku terus update tentang skincare gitu, dan sharing pengalaman pribadi aku tentang jerawat. Oh ya guys, kalau misalkan aku selingin video YouTube itu sama video apa ya, self development kayak review buku, terus apa ya, pengalaman pribadi aku juga sih, tapi tetap tentang perempuan, karena memang aku khususkan channel ini tuh untuk perempuan, kayak pengen bahas tentang skincare, terus fashion, abis itu self development, kayak buku-buku yang pernah aku baca. Aku pengen banget selingin kontenku tuh kayak gitu. Cuman menurut kalian setuju nggak sih? Komen di bawah ya. Semoga video ini nanti banyak yang nonton dan banyak yang apa ya, bermanfaat dari videonya ini, semoga ya. Oke guys, jadi segitu aja dulu videonya, semoga kalian suka, dan kalau misalkan kalian pengen request aku bikin konten apa selanjutnya, kalian komen aja di bawah. See you in the next video guys, bye bye.